desa Sekato sebanyak 12 miliar. Oleh karena itu kami Desa Sekato mengalami ketidakadilan atas proses hukum penggelapan yang dilakukan oleh mantan Kades Abdul Halim yang telah menghilangkan aset desa kami senilai 56 miliar yang hanya dituntut ringan, hanya 7 bulan. Kami kecewa dengan tuntutan itu. Kami menduga bahwasanya jaksa di Kabupaten Gresik ini masuk angin. Oleh karena itu, sebelum ini diputuskan, ada harapan bagi kami yang dari para bapak hakim agar memutuskan lebih daripada 7 bulan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh mantan Kades Abdul Halim. Bahwasanya kami warga desa Sekato meminta keadilan kepada penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mengusut tuntas kasus korupsi mantan Kades sebanyak 12 miliar sesuai dengan hasil audit inspektorat. Kami juga meminta agar pelaku korupsi tidak ini dihukum seberat-beratnya. Betul. Dan kami juga kecewa kepada para jaksa di Kabupaten Gresik dan juga para hakim, di mana jaksa dan hakim ketika persidangan kasus penggelapan aset desa ini cenderung condong ke terdakwa. Apa jaksanya Mas Angin? Mas Angin, kami juga demikian. Dan itu kami bukan tanpa bukti. Kami terus hadir di persidangan. Kami lihat jaksa kurang serius, cengengesan, bahkan menyebut saksi sekdes sebagai kades. Ini adalah bukti. Oleh karena itu, kami warga desa Sekato meminta keadilan agar permasalahan yang ada di desa kami ini segera. Oleh karena itu, mudah-mudahan aksi kami dikenalkan oleh pemimpin negeri ini, utamanya kata Pak Prabowo bahwasanya sikap habis koruptor, cekat koruptor, cekat koruptor sekarang sudah. Cekat koruptor sekarang sudah. Cekat koruptor sekarang tidak. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami cintai, kami cinta negeri, kami cinta desa ini. Dulu Sekato pernah melakukan aksinya di tahun 2003, di tahun 2008 guna untuk memperjuangkan haknya, dan alhamdulillah semuanya itu dapat terwujud dengan mendapatkan keadilan dari perusahaan. Tapi sekarang ketika kita
sudah mendapatkan hak dari perusahaan, kenapa kita dijajah oleh pemimpin yang dolim sehingga menyebabkan banyak kesengsaraan. Dengan embel-embel desa miliarder itu omong kosong. Yang bertemu desa mili order. Pada ordernya, ya, ini Bapak Presiden Prabowo yang dengan tegas akan bersih-bersih di para pejabat pemerintah ini, mulai dari atas sampai ke kepala desa, singkat habis. Oleh karena itu, kami atas nama masyarakat desa Sikampung, pertama dalam penegakan aturan hukum, aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Kami butuh keadilan. Oleh karena itu, wahai aparat penegak hukum, kami masyarakat desa Sikampung mengawal proses hukum ini sampai tuntas, sampai kami mendapatkan keadilan. Loh, sama tunjukkan koruptor harus cukup berat. Koruptor harus cukup berat. Kepala desa di gunung, di pariwisata, di mana-mana juga. Hukum barat hukum barat siaha, hukum barat siaha, hukum barat beratnya. Di sini korup, di sini di balai desa, di gunung, di bumdes, di pariwisata, di mana-mana. Hukum barat, hukum barat, hukum barat, hukum barat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kapolsek Ujung Pangkal, Bapak Keamanan dari Polres, teman-teman Mas, para sesepuh, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, masyarakat desa Sikampung yang saya hormati dan saya cintai, mewakili pemerintah desa Sikampung, menyampaikan aspirasi kita. Karena itu semua aspirasi kita dengan sopan, dengan tertib, tolong dijaga keamanan, ketentraman. Kita hormati para pengguna jalan. Jangan sampai kita mengganggu para pengguna jalan. Mari aspirasi kita ini kita lakukan dengan baik, dengan tertib. Kalau kita tunjukkan bahwa masyarakat Sikampung adalah masyarakat yang tertib, masyarakat yang tertib hukum. Setuju ya? Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bangsa yang hormati, kita berkumpul di sini dalam rangka upaya untuk mendorong desa kita tercinta Sikampung ke depan agar lebih baik lagi. Karena itu tujuan yang baik ini harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik. Saya minta tidak ada kegiatan-kegiatan yang nanti akhirnya akan merugikan kita sendiri, yang nantinya akan merugikan masyarakat kita sendiri. Tolong dijaga ketertiban, dijaga kesopanan. Kita hormati pengguna jalan yang lain. Mungkin itu yang dapat kami saya berikan. Terima kasih, tetap kompak, dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tak
Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kami perwakilan warga desa Sekapuk menuntut keadilan untuk seluruh warga desa Sekapuk agar warga desa Sekapuk memperoleh kami di sini hanya menyalurkan aspirasi, menyalurkan apa yang menjadi undang-undang masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Warga Sekapuk bisa tertib? Warga Sekapuk bisa aman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk BPD kita. Mudah-mudahan BPD kita bisa mewakili masyarakat. Selanjutnya, ini orator berikutnya akan disampaikan perwakilan dari tokoh agama desa Sekapuk kepada beliau Bapak Haji Muslih Tukar. Kami bersorak takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir. Bapak Haji Muslih kami persilakan untuk mewakili Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segenap pemerintahan kita, mulai dari pemerintah desa, pejabat pemerintah desa, bahkan perwakilan desa dan juga segenap kepolisian yang hadir pada pagi hari ini yang kami Bapak Ibu sekalian, setelah saya tetapkan alhamdulillah, kemudian diteruskan sholat pagi, maka yang ingin kita sampaikan kepada saudara ini adalah keseriusan, ketegasan, dan tanpa tebang pilih dari keseriusan menegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Hari ini kita minta bukti sejarah bahwa ada proses sekarang sebab nanti secara akan bertafsir tentang itu status hukum. Ini merupakan sekali lagi catatan sejarah kami, catatan sejarah kami bahwa ada proses yang salah dan di kemudian hari biar tidak menjadi tafsir segitu salah dan saling klaim, saling ngaku bahwa dunia paling benar. Benar bukan? Makanya hari ini, siang ini kita ingin meluruskan sesuatu yang masih sama, dan itu hanya bisa dilakukan dengan proses hukum yang sungguh-sungguh. Polisi sampai menjatuhkan
Ayo, selesai. Kemudian juga oleh kejaksaan para penegak hukum. Ayo, penegak hukum. Bangun di sana. Bangun. Bangun di sini. Maka ada berjalan. Wis mulai. Sampai mau orang pada Oke, kompak, setiap kesatuan, obat sarana mau, pikiran, yang pada hari ini hadir PG Desa Sekapuk beserta SAT serta saudara-saudara sekalian, mulai dari masyarakat terbawah sampai menengah dan atas. Mudah-mudahan antara pada pagi hari ini membawa hikmah yang baik bagi desa kita. Merdeka! Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, desa kami, masyarakat kami adalah menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Yang mana keadilan masih belum terjadi, masih belum bisa dikuasai oleh masyarakat kami. Ternyata apa? Buktinya apa? Dengan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu adalah sangat merugikan desa kami, yang mana tidak sesuai dengan masalah-masalah yang ada di desa kami. Untuk itu kami masyarakat desa Sekapuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Merdeka! Merdeka! Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini membawa desa kita menuju desa yang terbaik. Bukan hanya omong-omong, melihat-melihat terbelek. Di pariwisata, mulai di UMKM yang ada, insya Allah masyarakat kami tidak akan kelaparan. Tetapi buktinya masyarakat kami dibodohi oleh seorang kepala desa yang mengakunya seorang pahlawan, ternyata mengkorok uang desa kita, membuat mempunyai masalah-masalah yang semacam ini. Untuk itu saya minta keadilan dari pada Bapak Jaksa sehingga masyarakat kami bisa damai, bisa tentram. Inilah Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk mengompakkan kita lihat dulu. Oke. Bapak Ketua RW, kepada beliau Bapak Haji Yahya Suharyanto, kami persilakan. Takbir, takbir, merdeka. Terima kasih. Perwakilan RT sudah, RW sudah. Sekarang perwakilan dari Pemuda Karang Taruna Satya Manuhal yang kemarin periodenya dirubah ke Karang Taruna. Berarti Satya jangan lupa Satya belum. Selanjutnya perwakilan dari Pemuda kepada yang mewakili dipersilakan. Takbir, merdeka. Yang pasti dari Pemuda saya mewakili tidak terima atas tuntutan dari jaksa penuntut umum 7 bulan untuk Bapak Mantan Kepala Desa Abdul Halim. Sekali lagi saya dari
perwakilan masyarakat terutama untuk dari Karang Taruna Satya Manunggal tidak terima atas tuntutan yang diberikan oleh JPU Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sekapuk. Dan banyak juga yang memberikan cerita terutama dari tidak sedikit dari universitas, bagaimana sih Bapak atau Kepala Desa tidak pernah terima ketika suatu pemuda tersebut memberikan masukan, apalagi memberikan pendapat. Katanya dia, saya butuh aksi nyata, saya butuh janji nyata, tidak butuh janji. Sekali lagi, semoga Desa Sekapuk tercinta ini diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Abdullah dari tanpa saya tidak bisa jadi kepala desa. Tidak ada saya, tidak bisa jadi kepala desa. Tidak, saya di sini secara pribadi mohon maaf. Secara pribadi mohon maaf. Tidak ada saya, tidak bisa jadi kepala desa. Tidak ada saya, tidak ada rumah saya. Tidak bisa jadi kepala desa. Kemudian mendadak saya, mendadak saya, mendadak dia ada saya. Saya pertama orang yang dimuji. Dan kita kepada masyarakat Sekapuk, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak yang hari ini, pada yang hari ini melakukan aksi damai untuk menolak tuntutan jaksa yang sedemikian juga sangat ringan, hanya tuntutan oleh kita tolak rencana, kita tolak rencana, kita tolak tuntutan rencana. Memang saya adalah salah satu kader partai. Saya adalah kader partai Gerindra dipilih langsung oleh Bapak Prabowo di Bukit Tabalang selama 1 bulan. Saya memberikan informasi kepada teman-teman saya yang ada di Jakarta. Oke, kasih. Rakyat bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara masyarakat desa yang mengharapkan kedamaian, yang bolong-bongkot adalah mengharapkan keadilan, yang selama ini keadilan belum merata di seluruh rakyat desa, khususnya di masyarakat Sekapuk. Betul atau tidak? Semuanya dulu. Betul atau tidak? Betul Pak Kejaksaan, Pak Polisi, aparat pemerintahan, masyarakat Sekapuk menyatakan bahwa keadilan selama ini belum terlaksana ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya desa Sekapuk. Maka dari itu harapan kami sebagai masyarakat Sekapuk, keadilan ini mohon ditegakkan, mohon dibuat seadil-adilnya untuk masyarakat Sekapuk. Yang kedua, saya ingin bercerita, kalau tadi disampaikan oleh Mas Kodim bahwa Mas Kodim minta maaf kepada masyarakat Sekapuk karena tidak bisa ada yang jadi kepala desa kalau tanpa Mas Kodim. Saya berbicara di sini di saat Pak Abdul Halim mencalonkan kepala desa, saya sebagai jurkam di kawasan Desa Sekapuk. Maka dari itu hari ini sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf kepada masyarakat Sekapuk apabila beliau memimpin Sekapuk selama ini tidak berkenan
pribadi Arianto minta maaf pada masyarakat kampung karena padahal itu bukan menjadi pemilihan kepala desa Buaran adalah saya. Apapun sudah saya jelaskan di tengah saya, tapi demi kepentingan masyarakat saya hadir di hadapan saudara untuk menuntut bersama masyarakat sekampung. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat sekampung, baik pembangunan di bidang fisik, pembangunan di bidang SDM. Marilah kita tentukan masa depan yang positif untuk desa sekampung, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan pengusaha ini, Pak. Itu harapan kami. Yang kedua, perlu saya tambah cerita bahwa pergerakan 98 di tahun itu adalah gerakan melawan kolonial ingin dijelaskan dengan adik-adik kita yang bernama Sekampung Berdaulat. Ini adalah regenerasi penerus bagi masyarakat Sekampung. Betul atau tidak? Ini bisa dilanjutkan tidak? Bisa dilanjutkan untuk Sekampung. Apabila ada gejolak di Sekampung, maka tidak berhenti di masyarakat Sekampung untuk bersatu membela masyarakat Sekampung. Betul? Dan kembali segala lini masyarakat, baik elemen masyarakat, baik organ NU, organ kemasyarakatan, termasuk saya sebagai Persatuan Armada Sekampung yang memperjuangkan hak masyarakat Indonesia di bidang pengangkutan di gunung. Apabila ada masalah dan kami berangkat, kami bergerak menuju keadilan, mohon dukungan kepada masyarakat Sekampung. Bukan enggak? Dukung segala sesuatu yang gunanya untuk masyarakat Sekampung, untuk kepatahan bagi masyarakat Sekampung, mari kita dukung, Pak. Walaupun itu pendatang atau dari mana, itu kita dukung. Itu harapan saya. Karena pepatah mengatakan, di mana bumi bisa, di situ lagi didukung. Dan disampaikan sudah benar kamu, dan di besok kamu, mari kita terungkap, supaya mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Jadi keadilan segera terungkap, ya, mana yang salah, mana yang benar, yang ini bisa dibuktikan dengan nanti para polisi, para penegak hukum bisa membuktikan, mencari bukti-bukti agar segera keadilan ini bisa ditegakkan. Oleh karena itu kepada teman-teman aparat juga segera mencari bukti-bukti yang nyata, kemudian segera agar yang bersangkutan segera ditindaklanjuti. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, juga saya berharap kepada teman-teman agar demokrasi ini ditegakkan yang rapi, yang tenang, kemudian juga perlahan itu yang bersangkutan bisa segera ditetapkan. Dan karena itu mohon kepada teman-teman segera bersabar menunggu proses hukum. Ya. Teman-teman bersabar menunggu proses hukum karena proses hukum ini sudah kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon sekali, saya mohon maaf tidak bisa memberikan demikian yang dapat saya sampaikan. Dan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai koordinator menggerakkan masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur-unsur masyarakat yang terlibat pada siang hari ini. Yang pertama, pemerintah desa, BPD, maupun semuanya yang terutama selama ini mengikuti perjalanan kita. Kali Pak, kali Merdeka Barat, dan selama ini kita kemudian, ayo, musuh terdekat di mana berada ini. Saya belum, saya satu, dan semua perjuangan kita, mana kalian semua, kali Pak. Maka dari itu, mulai sekarang saya meminta kepada seluruh untuk bersatu padu melawan kemuliaan yang ada di desa kita. Kami sebagai masyarakat Sekampung tegas menolak atas tuduhan untuk mantan Kadis yang hanya dituntut 7 bulan penjara. Besar
Ada apa dengan pemerintahan pusat? Apa kita harus diam dengan itu? Kamu. Yang kedua, untuk kasus tipikor ini sudah lama, hampir 8 bulan kami ditipu, kami disuruh ke Polres disuruh ke Inspektorat, ditipu. Kemana saja untuk penegak hukum? Karena kasus ini sudah jelas terbukti dan bukti-bukti. Kita harus tegas dalam ini. Karena apa? Aset yang dibawa ini bukan aset saya, bukan aset Pak Haji Muhammad ini. Ini aset kita bersama. Kuburan Bapak, itu Bapak Mbok Dewek ditubur hukum. Dikomentan, apa? Karena apa? Makam ini sudah purna. Tapi membawa aset desa. Itu masalah bukan permasalahan desa. Seperti ini. Besok ada sidang. Hari Selasa ada sidang. Monggo, masyarakat sekampung yang ikut sidang sana monggo. Dia tahu hasil persidangan itu. Dan kami besok diundang mentega untuk membicarakan kasus tipikor, untuk segera ditersangkakan untuk kasus tipikor. Sekian dari kami, Indonesia Revolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai di sini, kita doa bersama untuk kesejahteraan di sekampung supaya di sekampung tentram kembali. Monggo kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepada koordinator aksi damai pada hari ini, Saudara Nanang Gosim, yang telah mengembangkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin 7 April 2025 kami masyarakat Desa Sekapuk melakukan aksi damai dalam rangka pertama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sekapuk yang meminta keadilan kepada penegak hukum negeri ini. Yang pertama terkait masalah penggelapan aset desa, di mana saudara mantan Kades Abdul Halim mestinya itu tuntutannya bisa di 4 tahun, tapi hanya dituntut 7 bulan. Nah, ini kami merasa sangat kecewa dengan dasar selama proses persidangan kami kawal terus. Itu kelihatannya mungkin dari kejaksaan mungkin masuk angin. Itu oleh karena itu kami melakukan aksi demo ini. Selanjutnya kami juga meminta untuk masalah kasus yang lainnya terkait dengan korupsi mantan Kades A yang berdasarkan hasil dari audit inspektorat sebesar 12 miliar untuk segera ditindaklanjuti dan mantan Kades A ditetapkan sebagai tersangka. Itu adalah tujuan aksi kita pada hari ini ya. Siapa saja Pak yang aksi tadi Pak? Seluruh warga? Untuk yang mengikuti aksi ini adalah seluruh masyarakat Desa Sekapuk dan semuanya menyampaikan orasinya, mulai dari Bapak PJ Kepala Desa, Pak Sekdes, perangkat, kemudian dari teman-teman RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya terlibat kompak untuk meminta keadilan. Bila nanti tuntutannya tidak sesuai maksimal harapan masyarakat Sekapuk. Kalau seandainya aksi kita pada hari ini
tidak ditanggapi oleh penegak hukum kita, kita akan melakukan demo besar-besaran langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik. Karena menurut kami bahwasanya Kejaksaan Kabupaten Gresik ini ada indikasinya masuk angin, sehingga apa, di fakta persidangan itu cenderung condong membela kepada terdakwa, yaitu saudara Abdul Halim. Coba. Aset apa aja Pak yang sudah diduga digelapkan dan dikorupsi Pak? Untuk aset desa itu sebanyak 9 sertifikat, terus kemudian ada 3 BPKB kendaraan bermotor yang senilai 56 miliar lebih. Itu bayangkan seandainya aset itu kok hilang, nah itu desa otomatis mengalami kerugian sebesar 56 lebih miliar. Terima kasih Pak. Harapan dari aksi warganya apa Pak? Dari pemerintah desa. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kita merasa didolimi selama berapa tahun? Berapa tahun? Bui Ekio. Keputusan hukum Ayo dituntut bareng-bareng Pak. Dewek iki iso wong. Ayo adem tentrem dewek serangno nanggone kejaksaan. Dene engko kono iku gak puas, dewek gak puas. Ayo yang saat ini badani gak harus dengan begini. Sakno sing nyambut gawe. Semangat. hukum yang jelas. Insya Allah kalau masyarakat akan jelas, Bapak Ibu, gak ada kerusuhan, gak ada apa-apa. Yang penting kita damai semuanya demi masyarakat sekampung dan seluruhnya. Apakah masyarakat nanti kalau tidak ada kepuasan dalam hasil tuntutan mau melakukan orasi di kejaksaan, Pak? Selama proses ini berlangsung, saya mengusulkan satu. Harapan kami ini adalah kegiatan yang terakhir Di kampung sudah pegang. sehingga nanti masyarakat itu yang ada konsen. Selama ini kondisi di desa seperti apa Pak? Selama ini banyak ketika masalah ini selesai, kita bisa beraktivitas kembali dengan normal.